Perkenalkan, ini dia Poco X8 Pro, murid baru saya dari Padepokan Orange. Orange atau kuning ya? Kok jadi bingung? Tapi kalau punya duit 4 jutaan, gak usah bingung deh, sikat ini aja. Namun kalau Anda masih ragu, itulah tugas Bu Guru untuk membedah 8 kekurangan dan kelebihannya. So, mari kita kupas tuntas saja Poco X8 Pro dalam pemakaian 432 jam, 8 menit, 8 detik yang lalu. Bersama Bu Guru Vanilla, mari berbaris. Ya kelas, unit Poco X8 Pro ini kami beli di harga 4,8 juta saat flash sale pada varian RAM 8 per 512 GB. Warna white atau putih ya, bukan versi Iron Man karena Iron Man kini sudah jadi Dr. Doom. Jadi ngapain saya beli? Poco juga sediakan seri X8 Pro Max yang punya kapasitas baterai lebih max, chipset super max, luas layar max, dan harga jelas lebih max ya, di sekitar 6 jutaan. Jika Anda tertarik membelinya, link pembeliannya sudah kami sematkan di YouTube Shopee dan deskripsi. Nah, jika Anda sudah membelinya, pastikan isi di dalam boxnya lengkap ya kelas ya. Pertama, ada kertas Poco beraksi. Kedua, ada kertas mantra yang tidak perlu kita baca. Ketiga, ada stiker Poco beraksi lagi. Keempat, ada casing silikon hitam berbahan cukup tebal. Kelima, kabel A to C. Keenam, ada charger 100 watt yang siap beraksi lagi ya. Ketujuh, ada SIM ejector. Dan ke-8, siapa lagi kalau bukan si iPhone 17. Si ya, desain kameranya mirip kan ya. Ada 2 biji kamera yang disusun rapi secara vertikal. Bedanya, lensa si Poco ini tidak berlandaskan bump kamera like iPhone. Justru yang berlandaskan iPhone adalah dimensinya. Sumpah, dimensinya ini mirip banget. Film mewah genggamannya juga mirip. Karena frame Poco X8 Pro sudah pakai material metal. Terlihat kan ada 8 garis antena yang terukir mengelilingi bodinya. Pun begitu, di sekeliling tombol power dan kameranya juga ada sob. Aksen warna merah minimalis. Buat tampilan HP ini makin manis dan dinamis, pantas HP ini laris manis. Selain itu ada pula LED notifikasi yang tertanam di dalam kameranya ini, yang tentunya bisa kita personalisasi baik warna dan fungsinya. Fungsi lainnya, kamera plus LED flashnya ini bisa juga berperan sebagai alat pengukur detak jantung dengan cara yang unik. Kedua jari kita harus menutup bagian kamera dan LED flashnya dulu agar sensor pengukuran detak jantungnya berjalan. Dan untuk bobotnya sendiri, jika HP ini pakai casing ada di 220 gram, jika tanpa casing 201 gram. Bobotnya terhitung tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, pas aja sesuai dengan ukuran baterainya yang pas, yaitu di kapasitas 6500 mAh. Saat kami uji tes lewat PC Mark Non Data, dapatkan baterai life 17 jam. Kalau untuk kebutuhan harian non gaming pakai data bisa ke 8 jam. Kalau intens banyak game ke 5 jam. Wajar ya, SoC-nya ngebut, jelas butuh bensin banyak. Kalau mau awet, beli yang seri Pro Max aja, oke? Mengenai informasi baterai health dan siklus isi daya, Poco sediakan juga. Terdapat pula opsi pengisian daya standar dan dipercepat. Selain itu, Poco X8 Pro bisa pula berperan sebagai power bank ke perangkat lain dengan kecepatan 27 watt. Kalau mengisi baterainya sendiri pakai charger 100 wattnya, butuh waktu singkat. Dari 5% ke 50% cuma butuh waktu 22 menit. Dan ke 100% butuh waktu pas 50 menit. Mungkin sedikit catatan yang kurang pas pada bagian material back covernya yang masih dari plastik atau Poco sebut dengan istilah fiberglass. Teksturnya matte, tidak mudah meninggalkan sidik jari dan bagus. Tapi saat kita ketok-ketok punggungnya, bahannya berasa tipis kayak tembus langsung ke baterai. Menjadikan faktor ini sebagai kekurangan pertama yang saya temui. Kekurangan kedua, Poco kurang menjelaskan secara gamblang mengenai lisensi drop resistennya. Jadi Anda harus hati-hati membawa HP ini, jangan sampai doi jatuh ke pelukan trotoar. Misal jatuh ke pelukan pasir atau air sih nggak masalah ya, asal tidak disengaja. Karena Poco sematkan armor cukup kompeten, ada Corning Gorilla Glass 7i di bagian depan plus screen protector gratis. Punya IP rating IP66, IP68, IP69, dan IP69K. Gimana? Lengkap bukan? Susunan kameranya juga cakep untuk seukuran HP performa. Lensa
utama punya bilangan 50 megapiksel f1.5 sensor by Sony IMX882 atau Lithia 600. Punya OIS, AIS, dan pasti punya autofocus. Bagi Anda yang fokus ke video, HP ini cocok untuk Anda beli. Poco X8 Pro bisa record back video mulai dari Full HD 30 fps, Full HD 60 fps, 4K 30 fps, hingga 4K 60 fps with stabilizer. Kita juga bisa ciptakan video bokeh dengan tingkatan kedalaman yang bisa dipersonalisasi, namun resolusinya hanya mentok Full HD 30 fps. Untuk lensa kedua, jenisnya ultrawide ya class ya, beresolusi 8 megapiksel f2.2 sensor by SmartLens. Sifatnya fixed focus, non autofocus. Maksimal record ada di Full HD 30 fps aja. Tapi untungnya di resolusi ini kita bisa berganti lensa dari wide ke ultrawide atau sebaliknya. Next, kita bahas ke kamera selfie-nya. Resolusinya ada di 20 megapiksel f2.2 sensor by OmniVision bersifat fixed focus. Punya panjang fokus 21 mm, lebih luas dibanding 25 mm yang ada di seri X7 Pro sebelumnya. Upgrade kedua Poco X8 Pro bisa record selfie video up to Full HD 60 fps, di mana seri X7 Pro cuma Full HD 30 fps. Untuk selfie video bokeh, X8 Pro juga bisa. Ada pula video teleprompter yang berguna saat Anda bikin konten sambil baca skrip. Minusnya, X8 Pro belum bisa switch lensa selfie ke back video atau sebaliknya, seperti Poco X8 Pro Max. Adanya video ganda lumayan lah ya buat jalan-jalan, dan saat kita buat jalan-jalan, layar HP ini masih terang sekali saudara. High brightness-nya bisa mencapai 1200 nits asal Anda aktifkan mode sunlight. Kalau di indoor secara tipikal ada di 600 nits, dan untuk putar konten HDR, kecerahannya makin impresif. Poco klaim bisa mencapai 3500 nits pada kecerahan puncak. Diagonal layarnya 6,59 inch. I love it. Berasio 19,5 banding 9. Bezelnya tipis, aduhai, berpenampang flat dengan 94% screen to body ratio. Buat ketik-ketik pesan, layarnya responsif, no delay dengan getaran yang presisi di tiap ketukan. Apalagi jika Anda switch keyboard bawaannya pakai Gboard bawaan Google ya, getarannya bisa makin bulat. Buat scrolling juga smooth, punya refresh rate adaptif 120 Hz, punya 10 multitouch, dan touch sample rate maksimal di 333 Hz. Untuk kebutuhan editing, Poco sediakan skema warna mode Pro yang punya kualitas pewarnaan mendekati 100% sRGB dan mode vivid untuk putar konten multimedia. Cuma sayangnya pewarnaan mode vivid ini kurang tajam ya, menjadikan kekurangan keempat yang kami catat. Coloringnya tidak sampai 100% DCI-P3, jadinya warnanya tuh kurang keluar. Padahal jenisnya AMOLED beresolusi tinggi 1,5K loh. Coloringnya berasa kurang balance gitu dibanding intensitas kecerahannya yang tinggi. Sebabkan layarnya tuh berasa pendar di mata. Jujur ya, saat pertama kali dipakai mata saya kurang nyaman, bikin cepat lelah. Ya solusinya sebenarnya simpel sih, tinggal nyalakan aja fitur ekstra redup. Namun masalahnya fitur sebasic itu tidak ada di Poco X8 Pro. Kita harus repot mendownload dulu aplikasi Activity Launcher di Play Store. Lalu harus jadi developer, lalu balik ke Activity Launcher. Cari menu ekstra redup, nyalakan, and done. Nah, di sini pendarahan cahaya si Poco mulai bisa dijinakkan. Subjektif saya sih ya, lebih nyaman dari sebelumnya. Gitu kelas. Next, untuk kekurangan kelima, Poco X8 Pro tidak punya eSIM, wireless charging, bypass charging, dan display out. Lubang jack audio dan slot memory card juga tidak ada. Tapi mengingat HP ini tahan air dan memori internalnya besar, jadi tidak perlu diperdebatkan. Toh fitur ekstra lainnya cukup lengkap, ada IR Blaster, OTG, punya fitur koneksi ke Windows, ada NFC, bisa nangkep 5G, pasti ya, Wi-Fi 6E, gyro hardware, dual mikrofon, dan dual speaker stereo. Untuk peletakan speaker Schooner digabung dengan earpiece, dan speaker utama ditaruh di bagian bawah. Suaranya lantang, bass lumayan berasa, surroundnya lugas, midnya tegas, dan high-nya jauh dari kata cempreng. Good job lah, untuk kelas harganya levelnya sudah SSR. Coba dengerin.
Lanjut kita klik bagian UI-nya Class. UI Poco X8 Pro dipoles oleh HyperOS 3.0.3.0 berbasis Android 16. Fitur menonjol dari versi OS ini pada Hyper Island-nya dan aneka AI yang makin variatif. AI-nya nggak terlalu banyak sih ya, tapi akan terpakai. Ada interpreter AI untuk transkrip audio saat rapat atau panggilan, bisa terjemahkan dua arah dan punya asisten kreatif AI, misal hapus objek, rubah warna langit, tingkatkan resolusi foto, dan lain-lain. Terus ada fitur komunikasi offline antar perangkat Xiaomi untuk lakukan panggilan tanpa kuota dengan maksimal jarak 1 km. Semacam fitur walkie-talkie gitu lewat Bluetooth dengan syarat kartu SIM harus tetap terpasang. Poco berjanji kasih 4 kali update mayor hingga Android 20, 6 tahun security patch hingga tahun 2032 dan garansi 15 bulan. But kalau boleh saran nih ya, kalau ada notif update mayor misal nanti ada HyperOS 4, jangan langsung diupdate. Tanya-tanya dulu ke teman atau lihat review dulu juga boleh. Soalnya HyperOS ini tuh agak-agak bloatware di awal beli aja banyak berserakan. Untungnya bisa dihapus. Dan untuk iklan bagaimana? Jangan khawatir, pasti ada iklannya. Secara objektif inilah kekurangan ke-6 dari Poco X8 Pro. Namun secara subjektif harusnya bisa Anda maklumi karena Poco punya slogan no iklan, no party. Harga Poco X8 Pro pasti lebih mahal jika tanpa iklan. Nah, misal Anda tega menghilangkan cuan si Poco dari iklan juga bisa kok. Cukup disable aja semua notifikasi aplikasi bawaan serta nonaktifkan semua rekomendasi yang dipersonalisasi plus iklannya. Selanjutnya, ganti DNS-nya. Cari aja DNS non iklan di browser. Lalu copy paste di menu DNS pribadi. Dan terakhir, jauhi aplikasi bawaannya yang tidak perlu. Misal, Mi Video, nonaktifkan aja. Udah beres. Untuk selebihnya, experience penggunaan Anda akan dibereskan oleh SoC-nya. SoC Poco X8 Pro pakai Dimensity 8500 Ultra, RAM LPDDR5X dan UFS 4.1. Perpaduan ini tergolong overkill untuk HP sekelasnya. Kinerja bisa makin cepat, watt wush gitu ya. Tapi suhunya juga watt naik. Aduh, alias menghangatnya hingga ke panas. Inilah kekurangan ketujuh dari Poco X8 Pro ya. Body compact frame metal, back cover plastik harus dibayar lewat suhu yang mudah meningkat. Menjadikan HP ini punya syarat dan ketentuan berlaku jika diajak kerja intens. Contoh saat kita uji tes 3D Mark di ruangan indoor ber-AC, nilai best loop dapat 4000-an, lawless loop 2000-an, stability 66%. Untuk suhu awal 30 derajat Celcius dan suhu akhir naik ke 51 derajat Celcius. Ini ruangan ber-AC loh ya. Next, jika kita pindahkan ke outdoor untuk jalankan tes yang sama, jelas HP ini gagal alias foreclose. Saat kita cek suhu permukaan ada di 48 derajat Celcius, bisa jadi suhu baterainya saat itu lebih dari 51 derajat Celcius. Karena itu, Poco segera kasih limit. Dan untungnya, Poco sudah antisipasi dengan menyematkan 3D Dual Layer Ice Loop Cooling System di dalam bodinya seluas 5300 mm persegi agar bisa menguraikan suhu panas secara cepat. Dan terbukti untuk dapatkan suhu normal after test tadi, waktu tunggu kami cuma 1 menitan lah ya untuk dapatkan suhu yang proper. Nah, untuk dapatkan performa yang maksimal tanpa terganggu oleh suhu berlebih, tipsnya simple. Anda tidak perlu jual HP ini dan beli HP yang punya liquid cooling dengan harga mahal. Cukup modal cooler 200 ribuan aja, tempelkan dan masalah selesai. Saat uji tes 3D Mark lagi pakai mode performa, nilai best dan lawless loop-nya menjadi balance ada di 3 ribuan. Stability meningkat menjadi 85% dengan suhu maksimal 42 derajat Celcius aja. Untuk tes Antutu pakai cooler juga jos, bisa naik ke 2 juta. Untuk tes Geekbench 6, single core-nya dapat nilai 1533 dan multicore di 6323. Untuk main game PUBG bisa settingan Super Smooth Ultra Extreme. Dapatkan nilai rata-rata 116 FPS suhu 40 derajat Celcius non-cooler. Beralih ke game Delta Force sama dengan PUBG ya, settingan frame rate maksimal bisa ke 120 FPS. Dapatkan rata-rata 118 FPS suhu 42 derajat Celcius. Nah, kalau untuk Mobile Legends sayang sekali settingannya mentoknya masih Ultra Super. Bagi Poco X8 Pro jelas terlalu mudah, terlihat grafiknya hampir rata di 89 fps, suhu 43 derajat Celcius. Kalau pakai cooler, tetap 89 fps dengan suhu adem 32 derajat Celcius.
Dan untuk game Wuwa settingan low 60 fps dapatkan rata-rata 52 fps. Grafik kurang rapi jika sambil lihat story atau pindah maps. Kalau buat jalan bisa stabil atau war di antara 30 ke 50-an fps. Untuk suhu 37 derajat Celcius pakai cooler. Kalau tanpa cooler tidak kami sarankan. Next, terakhir kita bahas kameranya, Class. Menurut aplikasi manual kamera, HP ini bisa download Gcam ya. Untuk fitur kamera yang kita notice pada mode Pro-nya. Hanya ada kamera Pro aja ya, tidak ada video Pro-nya. Untuk resolusi tertinggi 50 megapiksel tidak bisa lakukan zoom. Tapi baiknya fitur HDR masih bisa diterapkan. Jika ingin lakukan zoom, switch saja ke resolusi basic 12,5 megapiksel. Di resolusi ini kita bisa lakukan 2 kali in sensor zoom hingga 10 kali zoom digital. Untuk hasil fotonya cukup baik untuk seukuran HP bersubsidi. Mungkin karena chipsetnya ya, jadi olahan gambarnya lebih berasa hidup, detail terjaga, sedikit miss pada tone kulit aja agak sedikit pekat. Kalau untuk hasil ultrawide standar aja 8 megapiksel, mirip-mirip dengan hasil HP mid-range kebanyakan. Begitupun dengan selfie-nya sudah cukup baik. POV-nya semakin luas di 21 mm, jadi cocok buat grup selfie. Buat selfie malam hari, kualitasnya juga masih terang, nuansa malam dapat. Minusnya pada tekstur wajah yang sudah agak halus. Kalau pada selfie potret, bokehnya kurang rapi, but it's okay, masih cukup wajar. Fitur-fitur wajar lainnya ada live foto, panorama, dan burst foto sampai 50 kali. Next, untuk fitur mode malam jangan dicari ya, karena sudah tidak ada. Mode malam kini sifatnya otomatis, bukan manual. Justru uniknya, fitur mode malam dimasukkan ke videonya, Class. Cuman frame rate videonya dibatasi di 24 fps aja agar terlihat lebih terang. Namun karena fps rendah, jitternya lumayan terlihat. Menurut kami, skenario video mode malam ini cocoknya untuk ambil video statis pakai tripod. Misal buat konten uji nyali. Fitur lain videonya ada video selang waktu dan gerak lambat up to Full HD 960 fps. Untuk rasio video ada opsi 9:16 dan rasio sinematik. Mantap! Apalagi Poco sediakan setelan audio untuk meminimalisir suara latar belakang ambien sekitar agar suara saat record video lebih jelas terdengar. Dan fitur yang tidak kalah menarik, di videonya bisa aktifkan HDR. Mantul bukan? Untuk lebih jelasnya kita beralih ke guru olahraga pemuda Pancasila, Bung Kelik Los Blancos gagal UCL di TKP. Check it out. Oke guys, sekarang kita coba resolusi tertingginya Poco X8 Pro yaitu 4K 60 fps. Apakah HP 4 GT ini aja ya bisa mulus merekam 4K 60 fps ya? Kalau bisa ya wow, sangat worth it dibeli guys ya. 4K 60 fps. Sekarang kita coba buat swing ya. Ini kita pakai back video guys ya. 4K 60 fps. Apakah ada patah-patah? Sekarang kita coba buat berlari. Oke. Sambil fokus. Apakah bisa? Ya guys, spesialnya video di Poco X8 Pro bagus untuk kelas harganya. Untuk seukuran HP yang tidak gembar-gemborkan fitur video, inilah bukti enaknya kalau kita punya HP berchipset modern. Fitur image processing pasti dapat upgrade. Asal suhu perangkat stabil ya. Kalau suhu naik jelas ada penurunan frame rate. Minus resolusi 4K 60 fps, sudut pandang lebih sempit aja. Kalau ingin lebih lebar, pakai frame rate 30 fps atau sekalian video ultra wide-nya. So Class, impresi awal saya terhadap Poco X8 Pro dalam pemakaian 432 hari 8 menit 8 detik yang lalu, walau ada kekurangannya, tapi lebih banyak kelebihannya. Bahkan kelebihannya tidak saya hitung saking banyaknya. Bodinya ringkas, performa badas, charger cadas, baterai pas harga dipangkas, sungguh-sungguh bikin puas. Asal Anda bisa fungsikan HP ini dengan semestinya. Ingat, tidak ada HP gaming berbodi compact, jangan dipaksa ya. Oh ya, kekurangan yang Bu Guru sebutkan tadi masih 7 ya, belum 8. Oke. Untuk kekurangan ke-8 bukan ke HP-nya sih, tapi ke user Poco sendiri yang kadang tidak tahu diri. Geber game panas dilanjut, setelah rusak baru kalang kabut.